Kemudian berdasarkan riset gap tadi juga saya menemukan bahwa ada beberapa, keutamaan mengenai perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia ini, peningkatan asetnya sejak 2015 sampai 2020 itu secara rata-rata, meningkat per tahunnya adalah 14,9%. Bahkan kalau dilihat langsung dari 2015 sampai 2020 ini peningkatannya hampir 2 kali lipat, dari 304 triliun sampai 608 triliun. Jika dibandingkan dengan peningkatan, aset keuangan syariah secara global, peningkatan aset perbankan syariah secara rata-rata lebih tinggi dibanding, perkembangan aset perbankan syariah secara global yang secara rata-rata dari tahun 2016 sampai, 2019 itu hanya, rata-rata perkembangannya hanya sebesar 7%. Di samping itu juga Indonesia merupakan negara yang, perkembangan keuangan syariahnya, terbaik kedua setelah Malaysia. Di samping itu juga ada fenomena yang menjadi masalah di sini bahwa memang pada awalnya porsi pembiayaan, PLS ini memang, pada awalnya sangat minim ya, sangat minim. Namun, beberapa tahun terakhir, yaitu adalah sejak tahun 2018 pada triwulan ketiga, porsi PLS itu sendiri sudah melebihi, porsinya murabahah. Jadi kalau dilihat memang yang meningkat ini adalah musyarakahnya, sementara mudharabahnya menurun dan murabahnya juga menurun. Jadi memang lebih banyak ditunjang oleh, sektor, pembiayaan musyarakah. Nah, sehingga, dari fakta tadi, literatur reviewnya memang profit loss sharing ini pada awalnya menunjukkan porsi yang lebih sedikit, sehingga dalam beberapa penelitian ini ada yang, menjelaskan bahwa ada indikasi kengganan bank syariah untuk pembiayaan PLS ini menurut Mi'ah dan Suzuki. Kemudian juga kenapa porsi PLS lebih sedikit pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa PLS itu lebih berisiko. Risiko yang dimaksud adalah, terkait informasi asimetrik. Maka dalam beberapa riset perlu ada inovasi untuk mengurangi dominasi pembiayaan, murabahah. Dalam riset lain juga dikemukakan bahwa PLS ini akan sulit berkembang jika bank syariah masih berperan sebagai lembaga perantara keuangan. PLS akan berkembang jika bank syariah berperan juga sebagai entrepreneur. Dalam kaitannya dengan ini, mungkin entrepreneur ini adalah mungkin yang perlu ditonjolkan ini adalah, musyarakahnya ketimbang mudharabahnya. Dan faktanya di Indonesia memang musyarakahnya ini, meningkat pesat, sementara murabahanya menurun, kemudian porsinya, namun secara nominal tentu ini meningkat. Nah, ini kemudian model penilaian yang saya gunakan adalah ada 3 model. Pertama saya, model penelitian yang saya gunakan ini adalah model OLS biasa, Net Performing Finance, risiko pembiayaan ini dipengaruhi oleh PLS secara linear maupun secara non-linear. Nah, secara non-linear ini saya mengadopsi dari penelitian Warninda, memang ini adalah replikasi dan pengembangan dari penelitian Warninda tahun 2019. Ini adalah peneliti, kolaborasi antara UIN Jakarta dengan Universitas Indonesia masuk ke Q2. Q2 ini yang pernah saya review pada saat pelajarannya, pada saat, diampu oleh Ustadz Jenal. Kemudian, namun, riset yang dilakukan oleh Warninda et al. Ini hanya sebatas PLS saja membandingkan antara risiko murabahah dan, musyarakah dan mudharabah, karena memang penelitiannya terjadi di 2018 di mana, musyarakah ini belum melebihi, atau PLS ini belum melebihi murabahah. Untuk pengaruh nonlinier ini di sini akan diketahui berdasarkan riset Warninda itu akan diketahui bahwa, titik peningkatan risiko optimal itu pada tingkat berapa, berapa persentasenya, kemudian ketika persentase tersebut mencapai pada titik puncak, persentase NPF itu mencapai pada titik puncak, maka, NPF itu akan menurun, setelah porsi PLS itu mencapai berapa persen. Jadi yang dimaksud pengaruh nonlinier itu adalah, bahwa jika misalkan, porsi PLS itu mencapai berapa persen, maka, setelah jika melebihi misalkan, 30% misalkan, jika melebihi 30%, maka NPF ini akan menurun. Itu berdasarkan riset Warninda.
Kemudian juga ini kontrol variabel merepresentasikan variabel kontrol level bank terdiri dari porsi aset bank syariah, kapitalisasi melalui rasio total equity terhadap total aset, dan rasio cadangan kerugian pembiayaan terhadap total pembiayaan. Nah, ini adalah data yang saya gunakan semuanya dalam bentuk persentase. Ini ada data yang saya gunakan adalah dari tahun 2009 secara kuartal 2009 kuartal 4 sampai 2021 kuartal pertama. Ini memang keterbatasan data yang saya cari mungkin karena waktu yang singkat juga. Apabila waktunya lebih lama mungkin data bisa saya telusuri sehingga bisa menjangkau waktu yang lebih lama lagi. Karena memang di penelitian Warnina itu ada dummy variabel ya. Dummy variabel yaitu adalah terkait krisis finansial global. Kalau beberapa riset mengatakan dari 2007, 2008, 2009, tapi ada juga yang menyatakan hanya 2007 dan 2008 saja. Kemudian selain itu juga ada total aset perbankan syariah dan total aset perbankan Indonesia, ini rasionya. Kemudian ada rasio total equity to total aset rasio. Data memang sudah saya kumpulkan secara lengkap. Kemudian ada daftar pustaka, saya mengambil dari 16 referensi. Satu adalah data OJK, 15 lainnya adalah data risetnya. Riset atau artikel yang terpublis di jurnal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Bu Said, baik itu mungkin ada sesi diskusi ataupun presentasi dari Pak Bu Said. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review dari Pak Bu Said, mangga. Sebagai tanda apa yang mau direview ya. Jadi pada prinsipnya gini, ini kan ada kaitan untuk melihat di judulnya itu apakah ada perbedaan ya Mas ya. Kalau tidak, apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan PLS dan murabaha terhadap resiko pembiayaan. Jadi kalau dari judul ini kita bisa melihat apakah juga nanti akan dilihat di antara dua jenis pembiayaan ini mana yang lebih besar memberikan pengaruh terhadap risiko yang ada gitu ya. Kalau dari penjelasan kuliah, kalau secara teori sesungguhnya kan memang yang risikonya paling besar itu adalah PLS kan begitu ditimbang murabaha, sehingga perbankan syariah itu lebih banyak selama ini ya, walaupun tadi secara triwulan 2018 sudah meningkat ya, lebih besar dibanding murabaha gitu PLS-nya atau musyarakahnya. Tetapi selama ini sih kenyataannya memang lebih banyak murabaha gitu ya daripada yang lain gitu. Nah ini apakah sampai ke arah sana? Kemudian nanti apakah juga pada titik tertentu nanti tadi juga disebutkan pada level tingkat berapa kemudian PLS itu bisa dikembangkan oleh bank pembiayaan syariah gitu, sehingga tingkat risikonya menjadi lebih minimal gitu. Apakah sampai ke arah sana, Mas? Terima kasih. Mungkin yang saya jawab tadi memang betul Pak Bu Said, untuk penelitiannya memang sampai ke arah sana, terutama di sini ada saya mendapatkan pada titik berapa risiko itu bisa maksimal pembiayaan PLS itu ya, maksimal pembiayaan PLS itu sampai titik berapa sehingga risiko tersebut bisa menurun pada NPF itu bisa menurun. Memang pada sampai tingkat tersebut Pak Bu Said itu dapat diketahui dari pengaruh pengaruh non-linearnya terhadap NPF itu sendiri. Oke. Baik. Terima kasih, Mas. Pertanyaan ringan ya, itu PLS itu dari kapan ya? PLS itu lebih banyak dari murabaha itu dari kapan ya? PLS itu kedua loh. Kuartal 3 2018, Ustaz. Itu PLS apa ya? Murabaha plus musyarakah plus mudorobah. Ya, financing-nya atau dia DPK-nya? Financing, Ustaz.
pembiayaannya Sat. Benar Bank ya? umum plus unit syariah. Jadi growth-nya. Ini porsinya Sat. Porsi terhadap total porsi PLS terhadap total pembiayaan bank syariah. Share ya, bukan. Ini jumlahnya 100% ya semua ya? Iya, 100%. Yang Iya, PLS yang mana? Yang karena yang saya ambil untuk yang pembiayaan konsumsi itu hanya saya ambil murabahahnya saja. Yang ijaroh, salam itu sama istisna itu persentasenya sangat kecil sekali. oh. Jadi ini hanya face to face antara murabahah kontrak dengan PLS ya, musyarakah atau mudorobah ya. Ya. PLS-nya mudorobah dengan musyarakah ya. Ini financing ya. Iya, financing. Ya ini, jadi kalau secara teori kan antara murabahah ya dengan salam kan sama ya. Trade based kontrak kan. Ya sebenarnya kan ada 3 ya. Ada 3 kan? Atau 2 dulu dah. Satu yang pertama dari sisi struktur biaya, struktur pembiayaan atau struktur modalnya ya. Nah, ini memang porsi PLS banyak. Porsi PLS ya. Benar nggak? DPK-nya maksudnya. Bang Syariah banyaknya DPK-nya mudorobah kan. Tapi ketika financing-nya baru murabah banyak kan. Ya. Jadi kalau itu saya tidak amazing gitu. Tapi kalau di sini amazing ya karena face to face-nya antara murabahah dengan PLS ya. PLS dengan musyarakah. Sebentar tadi dulu. Ya, jadi kan nanti ya kalau ini kan jurnal akademik ilmiah ya. Jadi memang harus ini juga harus objektif aja. Ini jumlah total financing. Jadi kita nggak bisa bandingkan seperti ini. Ini seakan-akan kan financing hanya murabahah dengan mudorobah dan musyarakah ya. Musyarakah. Nah, hanya 3 karena kepada akad salam, terus akad apalagi ijarah itu banyak juga. Ya. Jadi ada 3 kan dalam ini syariah kan ada 3 at least ya. Murabah trade base ya atau lease base gitu kan ijarah. Satu lagi baru PLS base atau debt equity contract ya atau equity base. Itu kan. Nah, ini kalau bisa di cover aja semuanya. Baik, Justru saya pengelompokannya gini. Pengelompokannya itu bukan murabahah versus mudorobah dan musyarakah. Justru pengelompokannya PLS dan non PLS. Trade base versus equity base. Equity base. Jadi salam dengan murabahah itu disatukan malah. Usul saya ya, salam dengan yang trade base yang lain disatukan, terus ada ijarah base juga silahkan saja chapter yang kedua gitu kan. Chapter yang ketiga baru equity base. Ya atau at least ya 2 hal itulah kalau kita fokusnya ingin trade base dengan equity base. Equity base gitu kan. Jadi memang amazing ketika memang dibandingkan antara murabahah ya saja gitu kan. Karena pasti banyak juga akadnya itu salam atau ijarah ya. Ijarah kan kayak misalnya KPR itu kan ijarah banyak. Ijarah muntahiyah bitamlik gitu ya. Itu nggak tahu kategorinya kemana gitu kan. Makanya ini amazing gitu. Sebenarnya tidak seperti ini ya. Kalau kita komparasikan secara overall gitu ya. Boleh sih gambar seperti ini boleh, tapi harus dengan yang lain. Ini kan seakan-akan 100%-nya adalah hanya 2 itu kan, atau 3 itu kan. Nah, itu kan agak misleading dan itu tidak sesuai kenyataannya sebenarnya kan. Tidak sesuai kenyataan. Dalam artian dalam konstelasi secara financing overall, sebenarnya porsi equity base ya, equity base kontrak itu masih kecil kan, atau PLS kontrak itu kan masih kecil. Benar nggak? Equity base kan itu kan PLS itu. Ada nggak olahan datanya? Belum olahan datanya belum. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama terkait kategorisasinya ya. Kategorisasinya. Kalau model sih bisa saja, tapi kan orang tuh kan cenderungnya
Kalau menurut saya sih sama saja ya, antara salam dengan murabah itu sama saja. Dari sisi risiko kan bedanya hanya termnya saja kan, hanya termnya saja kan, itu kan tetap base-nya kan margin kan, enggak. Jadi dari sisi risiko, dari sisi hanya bedanya dari sisi akuntansi kan itu sebenarnya. Bedanya dari sisi akuntansi. Sedangkan dari sisi nature-nya itu trade kan masih. Jadi alangkah bagusnya gitu ya, dibandingkannya itu salam itu dimasukkan, salam dan trade base yang lain dimasukkan ke kategori tersendiri gitu ya. Dan mudharabah dengan musyarakah itu sebenarnya disamakan juga sama gitu. Nah, tapi namanya termnya kan biasanya equity based contract gitu ya. Kalau dalam jurnal internasional kan kadang-kadang nggak tahu mudharabah musyarakah gitu kan. Tapi kalau orang equity based contract ya dalam kurung mudharabah musyarakah, kita bisa submit ke jurnal internasional yang sifatnya itu Scopus misalnya, yang bukan hanya Islamic Finance itu loh ya. Jadi kan kita kan intinya mempromot equity base itu kan, equity base dalam ini mudharabah musyarakah gitu kan. Itu yang pertama. Silakan Pak Bu Said kalau ada tambahan yang lain. Saya ada sih yang lain. Saya sih belum, Pak. Nah, atau ada tanggapan itu terkait kategori gitu, seperti bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya, saya rasa menurut saya betul tadi. Jadi seolah-olah kan kalau secara teori kita tahu bahwa equity base itu masih di bawah non equity base ya, atau itu trade base tadi. Kalau lihat ini kan seolah-olah wah ini berarti udah PLS sudah tinggi gitu, padahal jadi padahal ini kan hanya dibandingkan betul 3 gitu. Tapi kalau secara total pembiayaan overall memang barangkali equity base masih jauh di bawah tadi ya non equity base itu Saya yang boleh tampilkan data Excel-nya, Sat? Boleh ya, makanya Ya. saya tahu. Baik, Sat. Kalau mau tulis bareng juga 3 boleh, 3 orang nih. Boleh. Ya, jadi kita punya 2 paper nih. Benar nggak? Tulis bareng-bareng. Penulis pertamanya ya berarti Adriana. Nggak enak kah? Gimana kalau gitu? Siap, Sat. Saya juga rencana ya mungkin disertasi yang lain aja lah. Beda. Ini Ya, siap bukan riset bareng antum. Tapi memang saat ini untuk porsinya memang total antara PLS dengan murabahah ini kalau di 2009 itu 92%, tapi di 2020-21 itu 94% sih. Murabahah apanya itu? PLS plus murabahah. Oh, jadi yang lainnya sedikit. Iya, jadi yang sisanya itu sedikit lah. 5, ini Bang apa ini? 5, ya, Ustaz. Ini dari overall pembiayaan? Ya, dari overall pembiayaan, Ustaz. Jadi PLS-nya itu di tahun 2020-21 itu udah mencapai 48%. Dari overall, Mas? Ya, overall. Musyarakahnya. Ijarah berapa ijarah? Ijarah belum saya rekap lagi, Ya, itu oke. Oke, ini nggak apa-apa karena kan ini hanya sebagai melihat environment-nya aja ya, bahwa ada peningkatan gitu ya. Tetapi kan yang kedua kan yang dilihat kan kinerja sebenarnya ya. Kinerja ya. Berarti kan yang dilihat kan kinerja dari masing-masing portofolio pembiayaan ini kan, bank syariah dan juga overall gitu kan. Ya, kalau lihat data ini berarti yang non PLS masih di atas PLS ya Mas Adriana ya, 51-an ya. 51,2 ya. Tapi memang di beberapa, kalau kemarin pas belajar fikih muamalah bareng Ustadz Jenal juga di beberapa literatur memang literatur bahasa Arab itu memang ijarah itu memang aslinya buying juga, trade base juga sebenarnya. Iya sama, profit juga itu kan margin sebenarnya. Jadi ada sebenarnya saya mau ngeluarin satu kuliah di ijarah itu persis sama. Ijarah tuh saya share ya. Kalian tahu aja. Saya stop dulu, Sat ya. Oh, udah bisa ya.
Nah, ini secara akuntansi, bukan secara akuntansi, secara matematik itu percis ijarah itu tidak ada beda dengan trade base. Jadi hanya profitnya saja. Cuman profitnya itu didasarkan pada list kontraknya, rentnya. Jadi perlakuan secara matematik rent dengan profit dalam trade ya, rent dalam ijarah dengan profit dalam trade base itu sama gitu. Jadi artinya dapat kita duga ini persis sama loh, gak beda jauh ini. Ya, demikian pula monitoring cost-nya atau apanya gitu kan. Itu gak sama, persamaannya sama. Artinya apa? Dengan kenyataan seperti ini, kalau secara matematik sama nature-nya, itu kan, ya artinya secara risiko, secara kinerja dan seterusnya itu kan more or less akan sama antara ijarah dengan trade, ya. Yang agak berbeda itu memang dengan mudharabah itu ya equity base, karena itu kan dasar perhitungannya kan dari cash flow gitu kan, bukan dari kapitalnya. Kalau ini kan jelas. Dari kapital. Kapitalnya kan ambil aja margin misalnya 10% atau dari modalnya itu kan 10%, tetapi didasarkan pada barang tertentu. Kalau ini didasarkan pada peminjamannya, yang ini kan didasarkan pada harga beli dengan harga jualnya. Jadi sama saja itu antara ijarah dengan itu. Jadi makanya kalau maupun ijarah dimasukkan ya bisa seperti itu. Jadi non equity base itu kan namanya, atau plus sebetulnya trade plus lease base ya, kontrak ya. Jadi kalau mau pengkategorian biar semuanya 100% itu loh Kak. Enggak? Biar semuanya 100%. Orang dipisahkan barangkali ya. Dipisahkan bisa, tapi kan nyatanya kan trade base kan kecil ya. Trade base kan kecil ya. Trade base kan kecil kan? Trade base. Lease base-nya kan kecil kan? Barangnya kecil kan? Kalau kecil kan kasihan juga gitu. Jadi kalaupun dia mau disatukan, ya bisa masuk ke trade base. Karena apa? Ya dasarnya ini. Gitu ya. Oke. Terus ini ya, gini sebenarnya. Ini kan digabungkan juga ya analisanya dengan face to face dengan interest base kan? Benar nggak? Yang face to face secara langsung itu sebenarnya murabahah, trade base. Benar nggak? Face to face itu mirip tuh. Itu juga sama. Nah, kalau mau pembandingan awal itu ya, coba dengan akad yang mirip juga. Makanya Bank Syariah itu kenapa lebih suka murabahah, karena secara akuntansi mudah gitu. Secara akuntansi mudah, dari profit itu tinggal bagi aja 12. Benar nggak misalnya untuk tiap tahun ya. Dari margin itu ya more or less, bahkan penentuan margin itu kan dianggapnya disebutnya equivalent rate sebutnya kan. Di Bank Syariah itu kan sering disebut gitu kan, equivalent rate gitu kan. Tapi kalau di profit sharing rate nggak berani kayak gitu. Mudharabah selling rate kan nggak bisa kayak gitu, akad mudharabahnya. Tetapi yang murabahah mereka berani equivalent rate karena ya. Ini komparasi yang pertama, sebenarnya perbandingan yang pertama adalah face to face antara interest base ya dengan trade base. Karena itu yang paling mirip dari sisi skema. Benar nggak? Yang paling mirip dari skema akuntansi dan seterusnya. Nah, setelah itu baru dibandingkan dengan chapter yang lainnya ya, subchapter yang lainnya, antara interest rate dengan debt, dengan equity base yang murabahah itu. Nah, itu kan the essence of Islamic economics sebenarnya. Dan itu secara term of structure itu kan berbeda juga. Benar nggak? Dari sisi termnya, dari sisi apanya, dari sisi struktur akuntansinya dan seterusnya itu kan berbeda sama sekali. Ya, kalau yang dengan murabahah itu mirip itu. Akuntansinya kan gampang, makanya bank itu kan lihat itu juga sebenarnya. Kenapa lebih senang murabahah, karena simplifikasi ya, dan juga dari sisi akuntansi itu lebih mudah bagi mereka. Jadi pembandingannya gitu. Jadi interest base ya versus
trade based in Islamic economics gitu kan. Enggak. Yang kedua baru interest rate based dengan equity based ya dalam Islamic economics atau PLR, profit loss sharing. Jadi bagus itu seperti itu ya. Gimana? Saya boleh tampilkan data yang dari itu, yang dari OJK saat Ya, ya. PDF OJK-nya. Ini saat. Coret sambil coret. Mana coretnya? Ini bank umum ya, US Bank ya. umum dan unit usaha syariah. Sat. Ini yang PLS, ini yang total. Sat. Kalau ini malah ada 4 Kak. Iya. PLS itu berapa? 18 186 Sat. 186 dengan totalnya 385. Berarti di bawah 50% ya, masih ya? Ya, masih belum 48%. Kalau ini dibagi Ya tadi sekitar 48, kalau yang non PLS-nya 51-an tadi ya. Bentar, coba. Di antara PLS itu paling banyak apa ya? Dari 186 itu paling banyak apa? Musyarakah 174. Musyarakah yang paling banyak ya, musyarakah. Biasanya corporate financing ya. Ya. Corporate financing. Jadi sebenarnya bisa dicek juga ini. Apakah UMKM itu bisa nggak PLS? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau musyarakah kayak yang musyarakah financing ya, atau yang sifatnya corporate financing kayaknya itu banyakannya ya. Corporate financing biasanya. Biasanya corporate financing yang besar-besar. Nah, ini kan ide dari BSI itu kan itu sebenarnya ya. Ide BSI itu diperbesar supaya struktur modalnya bagus, jadi struktur pembiayaan juga bisa luasa, terutama yang musyarakah yang mudharabahnya itu. Tapi mereka lebih ke corporate kan, itu yang jadi kemarin isu dari Muhammadiyah tuh ya. Ini gimana nih UMKM-nya gitu kan? UMKM-nya tinggalkan nanti kan? UMKM-nya nanti murabah aja deh, jangan musyarakah gitu. Ya, jadi ini sebenarnya event dari sisi ini pun ini banyak sekali nih concern yang bisa ditarik ya. Ini kepada siapanya gitu kan. Kalau ada data yang lainnya nih, ada cross tab yang lain nih kepada UMKM dengan non UMKM itu menarik tuh ya. Jadi keberpihakan ke UMKM ini kan masih secara umum kan, belum dilihat sektor mana objek pembiayaannya. Oke, terus yang lainnya ini kan lihatnya kinerja ya, dalam ini NPF ya, NPF atau NPL ya. Modelnya berarti kan kayak Kuznets Curve tuh, kayak Kuznets Curve ya. Jadi NPF diasumsikan gimana? Naik dulu gitu? Naik dulu saat betul kalau yang naik dulu. Ya kalau yang PLS saat. Kenapa itu? Kenapa dalam stage awal naik dulu? Karena ya itu saat memang di awal-awal memang PLS mungkin apa ya? Berarti diasumsikan kenapa naik dulu barangkali karena ini Pak, kan kita mencari titik optimalnya itu ya. Berarti sampai sekarang belum mencapai titik optimal gitu diasumsikan untuk PLS itu. Ya, ada reasonnya kan, kayak kalau misalnya climate ya. Kalau climate kan di tahap awal orang tuh kan pertumbuhan ekonomi kan di mana ininya state of development, sumbu X-nya, sumbu Y-nya CO2 misalnya ya, CO2 kan. Tahap awal naik dulu karena orang kan yang penting tumbuh dulu lah. Benar nggak? Yang penting growth dulu. Masalah kotor nanti belakangan. Setelah itu kan baru orang mulai aware kan. Wah ini kotor nih. Sehingga ada awareness, kemudian level income tertentu maka akan turun kemudian. Ini kan, nah ini hipotesisnya seperti apa ya? Dasarnya itu gimana ya? Kok dalam tahap awal PLS itu diasumsikan naik dulu, kemudian bisa turun? Kenapa ya? Stage. Nah itu perlu ya, perlu istilahnya robust dari sisi teori. Kan ada di River tuh. Kalau dicek tuh menarik juga itu.
Ini belum di ini ya, belum diupload ya di Google Meet ya, Google Drive Belum, ya, Sat. Belum. upload ya. Iya, Sat. Itu gimana? Coba ada ini nggak teorinya seperti apa ya? Saya belum baca kembali, Sat. Tapi kalau ini sih saya kemarin ada penelitian yang ini. Iya kan itu pakai linear itu kan, Ya, non linear. Nah itu, nah ini dari mana ini? dari Warninda, Pak. Sat. Nah, yang Betul, penelitian. ini itu dari mana gitu? Warninda itu dari mana gitu? Iya. Eh, Hipotesis. apakah tanpa landasan teori dia hanya asumsinya apa pakai aja non linear gitu kan? Hmm. Tanpa teori gitu kan? Berarti dalam tahap awal ya naik dulu gitu kan? Kemudian turun gitu kan? Artinya ada level-level tertentu kan? Proporsi mudorob musyarakah ya, financing. Ini proporsi terhadap total itu ya, total financing yang tadi itu. Iya, Sat. Iya. Ya makanya financingnya harus benar dulu, harus total dulu ya. Jadi jangan mentotalkan dari itu, yang dua itu. Baik. Ya. Baik. Terus ini sebenarnya kan gini, kalau kinerja bank itu kan banyak ya. Kinerja bank itu banyak. Kinerja bank itu kan kesehatan bank kan memang satu dari sisi financing itu apa? Itu NPF. Tapi kan ada juga kayak profitabilitas atau rentabilitas kalau dalam interest rate itu. Ya, itu ROA atau ROE. Nah, itu menarik juga. Ya. Ini kan bagi NPF itu kan concernnya regulator kan. Regulator. Nah, ini kan sehat tidak gitu kan. Terus tapi kalau ROE itu kan investor nanti, investor banknya. Kalau ROA-nya bagus, benar nggak? ROA banknya bagus kan lebih baik. Ya udah kita perbanyak aja porsi untuk PLS nanti. Benar nggak? Misalnya ini BSI nih. BSI kan punya 3 bank. Punya Bank Mandiri, punya Bank BCA, BNI dengan Bank BRI kan, konvensional. Nah ini kan kalau ini menarik loh, kalau dari sisi rentabilitas atau profitabilitas ternyata bukan inverted U bahkan gini gitu ya, enggak profitabilitasnya gini kan? Kalau barusan kan gini asumsinya, makanya ini harus ada landasan teori juga gitu. Mungkin turun dulu gitu kan, karena monitoring cost dan seterusnya naik. Tapi dalam jangka panjang itu akan naik. Jadi U ya. Jadi ininya positif berarti. Apa itunya tuh fungsinya. Fungsinya kan positif ya. Kalau U kan positif ya. Kalau tadi kan negatif kan hipotesisnya kan. Enggak? Nah, itu menarik juga tuh kalau ada model profitabilitas. Ya, profitabilitasnya kan simply coba tadi model yang tadi ada nggak coba bisa di ini kan. Model yang punya saya, Sat. Ya, yang tadi yang NPF. Kalau NPF kan sudah ada papernya ya. Ada, Sat, ada. Ada rujukannya. Nah, menarik juga kalau itu kinerja bank yang lain. Kinerja bank yang lain. Nah, sumbu kirinya itu ROA atau ROE. Ya. Baik. Kan PLS-nya kan diasumsikan ini kan negatif kalau di sini. Ya positif juga nggak ada masalah sebenarnya. Siapa tahu kan turun dia naik kan karena monitoring. Tapi mestinya memang kalau ini saya duga sih naik ya. Gini, memang betul kayak tadi. Karena di tahap awal mungkin karena cost ya monitoring dan seterusnya itu kan tinggi kan untuk PLS sehingga NPF juga ya bisa aja to some extent gitu naik dulu gitu kan tapi nanti kalau sudah banyak gitu kan dan seterusnya itu bisa turun. Nah, ini yang sebelah kirinya nih maksudnya. Yang sebelah kirinya itu ROA. ROA atau ROE. Ya, bahkan bisa juga LDR, loan to deposit ratio. Ya. Jadi kinerja bank itu banyak gitu kalau dengan asesmen seperti ini. Nah, kontrolnya apa ini? Kontrolnya Kontrolnya banyak ya.
ada ini total aset perbankan syariah dari total aset perbankan syariah, aset, kemudian kapitalisasi, total equity itu total aset, kemudian ini loan loss reserve to total financing. Iya. Ya itu boleh lah, itu mungkin hanya dummy saja atau apa gitu. Iya. Cara ini. Tapi menarik tuh ROA ya, minimum lah ROA gitu kan. Justru sebelum NPF itu ROA. Karena ROA itu ultimate gitu kan. Jadi ROA dari memang NPF apa stage-nya yang pertama, tapi karena kan kita juga membahas kan kuliah kita itu terkait profitabilitas ya. Dari ROA itu kan ke profitabilitas. Oke. Bahkan ya ke depan itu BOPO juga gitu kan. Biaya operasional. Itu nggak coba kira-kira? Nah, itu menarik tuh. Ini kan concern-nya kan ke sana sebenarnya. Biaya itu banyakkan mana gitu. Lakukan asesmen aja BOPO, biaya operasional. Bayang tadi itu. Ya. Tapi coba dulu cari teorinya, cari landasan-landasannya dulu gitu. Itu menarik ya. Benar nggak? Jadi kan kita kelihatan nih semakin besar porsi PLS misalnya biaya operasional naik dulu tapi turun gitu kalau dia semakin banyak. Benar nggak? Karena monitoringnya semakin banyak. Benar nggak? NPF-nya juga memang naik dulu tapi turun. Itu bagus itu. Kalau seperti itu. Yang jelek kan gini. Kita turun dulu tapi naik jangka panjang. Kan kalau inverted yield kan environmental cost kan gitu. Ya, dia mungkin awal-awal naik gitu tapi kedepannya semakin besar porsi PLS-nya akan semakin turun gitu. Dan ini memang datanya harus time series kan? Iya. Time series dari tahun 2019 ya, 2009 ya. 2009. Iya, bagus itu. Jadi saya kan sering lihat ini nih. Jadi kinerja banknya itu kalau bisa jangan NPF. Bisa gitu ya. Siap. Dengan ROA, dengan ROE ya. Bahkan ujungnya financial distress. Financial distress itu krisis atau kerentanan terhadap krisis. Financial distress. Jadi bank itu apakah rentan ya? Jadi dengan porsi kan itu ujung dari kita kan tadi itu kan krisis itu kan diindikasikan dengan banyaknya pembiayaan atau debt kontrak kan. PLS betul nggak hipotesis itu dibuktikan dari sisi data industri perbankan ini. Kalau bagus itu mendukung itu betul berarti ya. Jadi kita punya data makronya dan punya data. Kalau yang kemarin data disebutkan dari kuliah itu kan hanya indikasinya. Enggak, kalau ini kan sudah regresi gitu. Ya. Jadi banyak hal itu yang bisa dicek gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Jadi bisa disimulasikan hanya mengganti NPF yang sebelah kiri aja ya Pak Iqbal ya, dengan yang lain-lain itu ya. Ya gitu. Jadi kan itu namanya kan simulation ya, financial simulation lah gitu. Dan itu menarik bagi bank, bagi investor bank, benar nggak? Dan bahkan bagi regulator, bagi OJK, bagi BI itu menarik. Ya. Dan ini bukan hanya di Indonesia. Untuk kasus Indonesia ternyata itu lebih stabil, kalau ROA kan hubungannya dengan return bagi bank ya. Tentu saja kalau return bagi bank itu kan hubungannya dengan dengan investor banknya kan. Kalau dengan investor bank berarti dengan mudoribnya yang deposannya, benar nggak? Karena bagi hasil untuk deposan juga akan semakin tinggi kan, benar nggak? Yang kita nyimpan di sana, benar nggak? Yang kalau NPF itu concernnya ke regulator, karena kan ini terkait atau LPS misalnya ya, karena kan terkait berapa yang mesti di cover gitu kan. Ya kalau ya mudah-mudahan sih hasilnya bagus itu kan. Nggak lebih bagus dari yang interest base gitu kan. Ya mestinya ya kan kita idealnya kan seperti itu pengennya gitu kan. Tapi ya kalau misalnya bilang nggak ini bisa jadi karena kan
ada faktor biaya di sana, ya. Ada faktor biaya di sana yang belum di-cover. Atau NPF kan kita nggak tahu juga kan, bisa jadi memang sedang krisis atau apa. Itu. BOPO terutama. Kalau BOPO sih mungkin bisa sesuai teori atau tidak, ya. Karena biaya operasional itu bisa jadi lebih mahal. Ini sebenarnya saya akan sampaikan di kuliah ini nih. Karena monitoring cost untuk PLS Lebih tinggi. lebih mahal dari bisa lebih mahal dari interest base. Kalau interest kan silakan aja. Ya walaupun risikonya lebih rendah gitu kan. Justru kenapa lebih banyak monitoring cost biayanya karena ingin risiko lebih rendah. Gitu. Ya jadi kalau BOPO sih biaya operasional sih nggak apa-apa gitu. Justru menunjukkan memang stage dari perbankan syariah yang PLS base itu, ya equity base itu makin memang masih mahal rezimnya, gitu kan? Rezimnya apalagi mungkin biaya pajak kan, ada juga zakat dan seterusnya masih terintegrasi kan, benar nggak? Kan akadnya ada dua loh pajaknya kan, ada akad kalau interest grant cukup akad financingnya aja selesai kan, yaitu yang dipajak yang di ini itu satu. Tapi kalau yang dalam PLS atau murabah 2 kali akadnya. Satu akadnya financing, 2 trade-nya dapat juga di pajaknya. Di notaris juga karena itemnya berbeda nambah lagi. Jadi biaya operasional memang masih mahal gitu di Indonesia itu karena yaitu yang belum di-tackle karena kita itu menganggap masih ada 2 akad di sana. Ya, ada beberapa akad di sana sehingga biaya operasional juga mahal. Ya, kalau BOPO itu menarik juga gitu. Justru kalau dia naik ya itu jadi masukan gitu untuk bagaimana efisiensi akad-akad profit loss sharing atau akad-akad di bank syariah yang lain. Menarik tuh. Ya. Jadi kalau semuanya sejalan, wah itu bisa ini tuh. Bisa di Q1 juga bisa tuh. Di Q1 bisa ya. Bener loh. Iya ya. Dan ini bisa jadi berapa paper. Ya. Cuman jangan NPF saja kalau menurut saya. Itu aja sebenarnya. Sayang gitu. Tapi nggak tahu ya kalau yang ROA itu dengan atau ROA gitu dengan financial distress atau BOPO itu landasan teorinya coba dicari dulu. Maksud saya sih kayak gitu. Ya, cari dulu supaya ada robust gitu kan. Bahwa ROA itu adalah fungsi dari yang tadi itu yang kayak NPF ya karena fungsi ROA kan banyak juga gitu. Kalau ROA kan sebelah kanannya pasti NPF tuh return itu kan. GDP juga masuk sebenarnya. Coba balik ke bawah ke belakang. Yang itu terus nah ini kan masih enggak balik ke yang tadi model itu dah. Model-modelnya. Nah, ini kan masih internal. Ini kan masih internal loh. NPF itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh GDP. Pendapatan. Pendapatan masyarakat, benar nggak? Pendapatan nasional. Iya, kalau pendapatan masyarakat naik, ya atau ketika situasi bukan krisis, NPF kan masih datar-datar aja kan? Kecil, ya kecil. Ketika krisis, ya makanya ini saya tadi tanya modelnya dari mana gitu. Setahu saya model NPF itu pasti menyertakan GDP, ya atau sektoral atau apalah. Tapi GDP juga nggak masalah. GDP nggak ada masalah. Ya, jadi memang ada zat yang sebelumnya modelnya. Hah? Apa? Memang ada yang kontrol level country-nya ada sebelumnya. Iya, jadi ini kan NPF itu kan faktornya banyak ya. Satu faktor makroekonomi ya. Kedua faktor sektoral di perbankannya. Ya misalnya itu bisa dimasukkan tuh. Misalnya BI rate atau SWBI rate atau apalah gitu ya. Itu. Jadi semakin tinggi BI rate itu kan semakin tinggi suku bunga kan, kalau konvensional kan, semakin tinggi suku bunga, semakin besar NPL. Gitu kan? Karena kan orang semakin susah untuk mengembalikan pinjaman kan? Benar nggak? Jadi satu GDP,
Jadi pendapatan nasional kan, dalam artian kan pendapatan nasabah juga naik kan. Kalau daya beli nasional kan naik, berarti ini juga naik sehingga NPF financing bisa dikembalikan gitu kan. NPF makin rendah ya. Jadi negatif tuh hubungan antara GDP dengan NPF. Juga dengan SBI ya, SBI. Dan faktor-faktor internal gitu kan. Faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal itu apa? Ini ya, porsi dari ini kan bank structure sebutnya kan, bank structure kan, struktur perbankan, struktur pembiayaan perbankan gitu kan. Apakah struktur pembiayaan perbankan itu mempengaruhi NPF? Ya, tetapi dalam model tentu saja dimasukkan juga faktor makronya. Siapa tahu itu sebenarnya struktur ini tidak berbeda, gitu, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu hanya adalah ekonomi sebenarnya. Ya, jadi ini variabel sebelah kanannya masih ditambah itu. Ya. Ada kan? Pasti kan? Ada kan? Iya. Ada. Saya sering itu kalau model-model NPF, ROA itu pasti menyertakan itu. Demikian pula ROA ya. ROA kan positif kalau ROA kan. ROA kan kalau GDP-nya naik berarti kan return perbankan juga naik kan. Positif kalau itu. Kalau NPF, model NPF berarti negatif GDP itu. Ya. Setidaknya itu GDP dengan BI rate ya atau SWBI ya kalau udah syariah itu. Ya. Gitu. Ya. Jadi masih perlu ditambah itu. Bukan hanya struktur pembiayaannya ya, tapi juga makroekonominya. Oke. Menarik ini aja diperbaiki aja. Perbaiki ya. Nanti disubmit ke Google Drive-nya ya. Ini udah 1 jam nih. Silahkan kita next ke presenter kedua. Waduh, jadi deg-degan saya nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share. Ya, Pak Iqbal, selaku dosen, terima kasih, dan rekan saya Mas Adriana sebagai tempat diskusi selama ini. Untuk tugas akhir ini saya memilih salah satu proyek tentang konvergensi efisiensi Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Ya. Nah, ini diawali dari fenomena yang terjadi saat ini, di mana kita tahu di sektor perbankan, khususnya perbankan syariah, kita tahu adanya merger beberapa bank umum syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ini satu fenomena yang tadinya skalanya kecil kemudian diperbesar begitu. Kemudian yang kedua adanya fenomena penutupan di sektor perdagangan, terutama retail, di mana giant dan pedagang-pedagang besar juga melakukan penutupan usahanya dan barangkali akan beralih pada jenis usaha yang lebih kecil. Misalnya IKEA ya, yang kita ketahui dari Giant itu akan fokus di model semacam IKEA, kemudian kayak Indomaret dan Alfamart begitu. Nah, kedua fenomena yang memang kelihatannya agak bertentangan gitu, berlawanan, tapi semuanya tidak terlepas dari adanya upaya bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi usahanya masing-masing. Kemudian dari situ kita melihat bahwa selama ini yang terjadi atau studi-studi yang dilakukan terkait dengan perbankan itu menjadi perhatian yang penting begitu bagi pemangku kepentingan ya, dari semua pemangku kepentingan, baik di tingkat makro, di mana di tingkat makro itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi itu berhubungan positif dengan efisiensi sektor perbankan. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi terjadi di suatu negara, itu maka efisiensi sektor perbankan itu juga semakin baik begitu. Ini dilakukan oleh Edifar 2016 dan Berger 2004. Kemudian di sisi makro, studi efisiensi yang selama ini terjadi itu memberikan informasi yang menarik bagi manajer dalam hal ini adalah
pengelola perbankan dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja banknya. Kenapa? Karena di sisi makro efisiensi perbankan dan dinamikanya itu terkait dengan pengambilan risiko dan permodalan bank. Tadi barangkali juga Mas Adriana proyeknya tentang risiko gitu ya, PLS dan murabaha tadi. Kemudian yang kedua juga di sisi mikro efisiensi itu menjadi pertimbangan utama bagi seorang manajer, regulator maupun pembuat kebijakan di tengah-tengah persaingan yang terus mengalami peningkatan di sektor jasa keuangan. Apalagi hari ini juga muncul begitu dengan fenomena-fenomena perbankan digital gitu segala macam. Itu menjadi suatu yang menjadi penting untuk efisiensi itu semakin menarik, efisiensi itu terus dilakukan studinya gitu. Kemudian efisiensi perbankan juga telah banyak dipelajari dalam analisis komparatif, yaitu membandingkan antara dua jenis bank, misalnya bank syariah, bahwa yang dilihat itu adalah perbandingan efisiensinya, tapi dinamika efisiensinya itu masih kurang gitu diteliti, jadi masih sedikit gitu yang melakukan penelitian tentang itu. Jadi bagaimana kemudian masing-masing bank itu dinamikanya untuk kembali lagi pada satu titik di mana efisiensi itu tercapai, terutama untuk kondisi keseimbangan atau steady state di sini. Nah, bank syariah kita tahu bahwa walaupun selama ini ukurannya kecil, skalanya kecil, ya itu tapi tetap masih bisa bertahan ya dalam fenomena persaingan yang ada, karena ada beberapa hal. Yang pertama barangkali juga sudah dijelaskan pada kuliah sebelumnya bahwa perbankan syariah itu memiliki model bisnis yang unik, di mana dia tidak menghindari pembayaran bunga. Kemudian produk keuangannya dibangun dengan konsep tadi ya, pembagian risiko ya, yang tadi adalah PLS begitu. Kemudian persyaratan transaksinya juga harus dilakukan berbasis aset gitu. Jadi tidak loss gitu, tapi harus ada aset yang menjadi basisnya. Ini barangkali yang membuat perbankan syariah itu masih bisa bersaing atau bertahan dalam persaingan dengan bank konvensional yang ada. Karena apa? Karena dia langsung terkait erat dengan sektor real yang ada di masyarakat atau di sektor perekonomian secara umum. Nah, di Indonesia ketika kita berbicara tentang perbankan itu menarik karena barangkali ini unik dan berbeda dengan sistem perbankan di negara lain, di mana di Indonesia di perbankannya itu selain ada bank umum juga ada bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Nah, dan barangkali di tempat lain ini nggak ada BPRS. Kalau bank umum, yang bank umum paling dibagi bank umum konvensional dengan bank umum syariah kalau ada. Tapi di Indonesia itu ada yang menarik, ada BPRS, jadi bank perkreditan rakyat syariah. Di mana juga ada dua jenis juga masing-masing jenis bank itu, ya ada yang syariah dan ada yang konvensional. Sedangkan antara bank bank umum konvensional dan syariah dengan bank perkreditan rakyat konvensional dan syariah itu memiliki perbedaan, terutama pertama dalam aspek layanan lalu lintas pembayaran, di mana bank umum konvensional atau syariah itu memiliki jasa layanan lalu lintas pembayaran, sementara BPR tidak. Dan yang kedua mungkin dari skala usaha ya, skala usaha untuk bank umum konvensional itu lebih besar dibanding dengan BPR, skala usaha BPR. Lebih jauh barangkali bisa ditelusuri, ada beberapa penelitian juga yang mengatakan dari aspek juga cakupan wilayah untuk nasabah dan cakupan wilayah pembiayaan juga lebih luas untuk bank umum konvensional atau syariah dibanding dengan BPR. Nah, memperhatikan studi tadi yang hanya membandingkan ya, lebih membandingkan antara bank konvensional dan bank syariah yang hanya fokus pada tingkat efisiensinya belum masuk. Jadi memperhatikan variasi dalam dinamika efisiensi serta adanya keunikan dalam sistem perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah, maka
penting untuk dilakukan suatu pengukuran, ya, pengukuran efisiensi dan dinamikanya untuk Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, untuk itu dalam makalah ini, dalam proyek ini, dua pertanyaan yang barangkali nanti akan coba dijawab. Yang pertama adalah, apakah Bank Umum Syariah dan BPRS memiliki tingkat efisiensi kondisi mapan yang berbeda? Dan yang kedua, apakah Bank Umum Syariah dan BPRS memiliki tingkat atau dinamika konvergensi efisiensi yang berbeda? Jadi dua pertanyaan ini yang kemudian nanti akan dijawab dalam pertanyaan ini. Ada beberapa banyak studi literatur yang terkait dengan kinerja profitabilitas, ya, di mana ada hubungan yang korelasi dengan perbedaan dalam efisiensi, sehingga ketika kinerja profitabilitasnya itu semakin baik, itu akan berpengaruh terhadap efisiensi. Kemudian adanya perbedaan efisiensi yang mungkin timbul akibat adanya penggunaan teknologi, pengalaman atau model bisnis semuanya. Dan kedua studi ini menunjukkan bahwa dinamika efisiensi itu sangat penting dalam konteks untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dalam sebuah usaha di sektor perbankan. Kemudian yang kedua, ya selanjutnya, literatur yang banyak berkembang atau studi-studi yang banyak berkembang yang membandingkan perbankan syariah dan konvensional itu hanya memberikan bukti yang beragam begitu. Tadi kalau di Mas Adriana ada research gap, di sini juga ada bukti yang beragam. Ada beberapa studi yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua jenis bank, yaitu syariah dan konvensional. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan di mana bank syariah lebih efisien dibanding bank konvensional. Kemudian ada juga studi yang juga mengatakan bank syariah justru kurang efisien dibanding dengan bank konvensional. Tentu penelitian atau studi-studi ini barangkali dilakukan di berbagai wilayah atau negara yang berbeda, di berbagai kebijakan rezim perekonomian yang berbeda. Tapi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hal-hal yang barangkali bisa ditelusuri lebih jauh terkait dengan dinamika efisiensi itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang menarik juga di perbankan syariah, khususnya di Bank Umum Syariah dan BPRS juga terjadi gap. Ada bukti yang beragam, walaupun memang setelah saya telusuri lebih jauh itu sedikit sekali ya yang melakukan penelitian terkait ini. Misalnya untuk Muwazir 2018 itu menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara BPRS ada perbedaan kinerja misalnya antara BPRS dengan Bank Umum Syariah, di mana Bank Umum Syariah itu BPRS itu lebih baik kinerjanya dibanding dengan Bank Umum Syariah. Namun di studi yang lain itu mengatakan bahwa efisiensi BPRS dan BUS tidak memiliki perbedaan yang signifikan, padahal tadi kinerja itu sangat terkait dengan efisiensi. Dan begitu juga yang dilakukan Sembiring 2019 mengatakan bahwa efisiensi pembiayaan BUS itu lebih tinggi dibanding BPRS. Jadi perbedaan-perbedaan inilah kemudian yang barangkali dicoba dilihat sesungguhnya apa sih yang membuat dinamika perbedaan itu terjadi di efisiensi. Nah, sementara studi yang terkait dengan efisiensi perbankan sendiri yang menganalisis faktor-faktor penentu efisiensi itu menunjukkan bahwa efisiensi itu sendiri merupakan aspek penting di samping dari faktor-faktor lain seperti ukuran, komposisi aset, risiko likuiditas dan struktur pasar. Ya, secara makroekonomi yang mempengaruhi terhadap kinerja perbankan, sehingga efisiensi itu menjadi faktor tersendiri, faktor utama tersendiri. Tapi dinamika dari efisiensi itu sendiri masih kurang mendapat perhatian. Nah, peran penting dari efisiensi dalam perbankan itu telah banyak didokumentasikan, ditulis begitu dalam penelitian yang terkait antara yang meneliti keterkaitan antara permodalan, risiko bank dan persaingan. Misalnya adanya hubungan yang negatif antara persaingan dan stabilitas bank, dan adanya hubungan antara nilai efisiensi yang rendah dengan risiko bank yang lebih tinggi.
di sini akan mendorong akan mendorong para pengelola bank dalam situasi persaingan itu akan mendorong untuk bank melakukan atau meningkatkan upaya efisiensinya atau berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat kinerjanya. Nah, kecepatan konvergensi dengan adanya perbedaan efisiensi dapat dianggap sebagai sinyal daripada keunggulan kompetitif di mana semua jenis bank akan mengoptimalkan model bisnisnya untuk mencapai efisiensi jangka panjang. Nah, beberapa faktor barangkali yang terkait dengan konvergensi ini adalah kondisi ekonomi, operasi dan kerangka peraturan serta praktik bisnis, tujuan dan prinsip yang mendasari dari bisnis perbankan itu sendiri. Nah, penelitian yang dilakukan Izzuddin 2021 itu melihat konvergensi efisiensi bank syariah dan konvensional di 23 negara itu menemukan bahwa perbedaan bank syariah dan konvensional dalam efisiensi statistik dan konvergensi itu bervariasi di setiap negara. Di Indonesia misalnya tidak ada perbedaan antara bank syariah dan konvensional, tetapi di Yordania terjadi perbedaan dan di beberapa negara yang lain. Oleh karena itu, kesamaan bank syariah dan konvensional yang hanya ada di negara-negara tertentu itu menunjukkan bahwa perilaku bank itu kemungkinan tidak disebabkan oleh peniruan. Ya, selama ini diteorikan seolah-olah ada anggapan bahwa bank syariah itu meniru atau menjiplak secara langsung dari bank konvensional. Tetapi dari hasil penelitian Izzuddin ini itu mengatakan bahwa tidak disebabkan oleh itu, tetapi lebih disebabkan oleh faktor lain seperti peraturan, kemudian kondisi ekonomi dan karakteristik khusus dari bank tersebut begitu. Nah, untuk mengukur konvergensi efisiensi biasanya itu menggunakan dua pendekatan, itu beta dan theta ya, theta model konvergen yang diambil dari literatur pertumbuhan dan model faktor dinamis. Nah, hipotesis kuncinya adalah bahwa peningkatan integrasi keuangan global itu telah menyebabkan konvergensi efisiensi perbankan dalam pengaturan di seluruh dunia dan banyak bukti yang mendukung konvergensi tersebut sepanjang waktu. Nah, itu barangkali beberapa literatur, barangkali memang tidak semua ya sempat dilihat, tapi itu menjadi acuan dalam penelitian ini ke depannya, proyek ini begitu. Kemudian data yang digunakan sama dengan Mas Adrian tadi adalah data Bank Umum Syariah dan BPRS yang diambil dari buku statistik perbankan syariah dari 2010 sampai 2020. Di mana untuk 2010 sampai 2013 itu masih dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan sesudah itu dikeluarkan oleh OJK begitu dari 2014 sampai 2020. Nah, data yang nanti akan digunakan yang pertama adalah deposito dan pendanaan jangka pendek, kemudian aset tetap, beban umum dan administrasi, ekuitas ini sebagai input nanti yang akan digunakan sebagai input, jadi data A sampai D ini akan menjadi input, sementara untuk E dan F total pinjaman dan aset produktif lainnya itu akan berfungsi, akan dijadikan sebagai output dari penelitian ini. Nah, metode yang digunakan yang pertama adalah untuk menjawab pertanyaan pertama menggunakan Stochastic Frontier Output Distance Function atau ODF ya. Memang ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk melihat efisiensi itu menggunakan DEA ya, development DEA begitu. Tapi ini saya mengacu pada apa yang dilakukan oleh Izzuddin itu menggunakan ODF. Kemudian yang kedua itu untuk menjawab tingkat konvergensi efisiensi itu menggunakan kondisional beta convergence model, dan nanti dalam estimasinya akan digunakan tiga pendekatan OLS, kemudian RE dan sistem JMM. Model yang digunakan ini secara umum, kalau nanti mohon masukan juga, nanti kalau ada pertanyaan sungguhnya terus terang ini saya juga masih bingung, tapi insya Allah dengan perjalanan waktu kita akan menggunakan. Jadi analisis efisiensi dengan ODF tadi itu menggunakan persamaan seperti ini, di mana Y itu tadi adalah output, kemudian X itu adalah input. Dan outputnya tadi ada dua begitu ya, ada dua. Kemudian inputnya itu ada tadi ada 4. Jadi K-nya itu sampai 4 gitu. Di mana I dan T-nya itu mengacu pada periode waktu.
tertentu. Kemudian untuk yang kedua, untuk melihat analisis konvergensi efisiensi itu menggunakan model beta convergence yang untuk melihat kecepatan konvergen, kecepatan jenis bank itu untuk mencapai titik keseimbangan efisiensi baru begitu. Itu menggunakan persamaan ini di mana UIT itu adalah ukuran efisiensi bank E pada periode tertentu. Dan beta ini merepresentasikan nilai konvergensi. Jadi kalau betanya itu kurang dari 0, maka jenis banknya konvergen begitu. Dan ketika betanya lebih dari 0 itu terjadi divergen, tidak konvergen ya, berlawanan. Dan semakin besar beta semakin besar kecepatan konvergensi atau divergensi yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah untuk melihat apakah jenis bank tersebut konvergen pada kondisi jangka panjang atau efisiensi kondisi mapan, itu menggunakan persamaan yang memasukkan dummy variabel dari tipe bank, kemudian juga tahun untuk melihat memperhitungkan waktu kejadian gitu ya. Dan di sini kelihatan bahwa kalau Y-nya tidak sama dengan 0, maka model perbankannya itu berarti konvergen pada tingkat efisiensi jangka panjangnya gitu. Tapi ketika deltanya tidak sama dengan 0, maka model perbankannya memiliki tingkat konvergensi yang berbeda. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan ada beberapa, ini saya tulis sebagian saja barangkali yang sempat saya lihat, dan mohon masukan serta arahan dari Pak Iqbal maupun Mas Adriana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Adriana, ada masukan atau apa? Pertanyaan dulu ya Pak Usaid. Ya, pertama yang akan saya tanyakan, kalau berarti kan yang yang uniknya di sini itu mungkin BPRS ya, yang untuk konvergensi antara bank syariah, bank umum syariah dengan BPRS ya, mungkin BPRS-nya ini yang baru ya buat riset ya Pak Usaid ya. Apakah ini untuk membandingkan kedua ini, apakah memang layak dibandingkan atau enggak? Mungkin itu saya agak mikir juga, apakah ini apple to apple atau tidak. Jadi takutnya dari dampak kebijakan itu, kalau misalkan ternyata yang lebih efisien itu bank umum syariah ya, karena asumsi saya mungkin karena asetnya besar, kemudian dan hal lain sebagainya, sehingga nanti dampak kebijakannya, asumsi saya nanti kalau misalkan yang BPRS-nya tuh tidak lebih efisien, bahkan jauh kurang efisien dibanding bank syariah, nanti implikasi kebijakannya malah yang bank umum syariah yang harus terus dikembangkan gitu, seperti hal yang terjadi saat ini. Jadi tetap terus diperkuat bank syariahnya, sementara BPRS-nya nanti diabaikan. Apakah seperti itu atau gimana Pak Usaid? Ya, memang satu hal Mas ya, keunikan yang pertama tadi dari aspek perbankan ya, karena kalau kita berbicara tentang BPRS, penelitian ini nggak mungkin ada di tempat lain begitu ya, di negara lain, dan itu karena di Indonesia. Yang kedua memang penelitian tadi, dinamika dari efisiensi tadi ya, bagaimana misalnya kecepatan jenis perbankan itu kemudian mencapai suatu titik efisiensi tertentu, itu memang jarang, kecuali Ezeldin tadi ya, lebih ke arah sana begitu yang melakukan penelitian. Dan itu pun antara bank konvensional dan syariah, karena memang kalau itu kan bisa dilihat secara internasional, dunia, global begitu. Sementara untuk
BPRS itu kan hanya di Indonesia. Nah, kalau soal tadi ukuran efisiensi skala besar, nah ini yang ingin kita lihat. Tadi ada beberapa studi yang mengatakan bahwa bank syariah itu, bank umum syariah itu lebih efisien. Tapi di sisi yang lain juga ada yang menghasilkan bahwa justru yang BPRS yang lebih efisien gitu. Ini juga ada research gap di sini gitu ya, yang memang harus kita lihat sesungguhnya apa kalau begitu. Nanti menariknya adalah walaupun misalnya dari aspek efisiensi lebih baik misalnya tadi bank umum syariah, tapi dari kecepatan untuk kembali tadi yang barangkali untuk cover diri mencepat mencapai suatu titik efisiensi tertentu mungkin di BPRS karena skalanya kecil gitu ya. Karena kalau terkait dengan efisiensi kan memang ada kalanya yang besar itu lebih efisien. Makanya di depan saya tadi mengambil fenomena syariah gitu ya. Bank umum syariah menjadi bank syariah Indonesia, beberapa bank umum syariah dengan fenomena terjadinya tadi itu retail tadi gitu ya, yang dari besar kemudian dia gagal. Nah ini yang barangkali bisa juga menarik untuk dilihat di situ sih Mas. Pada ininya sesungguhnya kalau ada data lengkapnya akan lebih menarik sesungguhnya membandingkan BPRS dengan BMT gitu, karena memang pangsa pasarnya mungkin agak mendekati begitu, tapi barangkali terkait dengan data atau terkait dengan ini untuk mencari yang ini saya belum lihat gitu untuk yang BMT atau koperasi itu sendiri gitu ya. Itu barangkali. Karena ini Pak, mungkin kalau bagi saya mungkin masih agak kurang logis, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Ustaz Iqbal. Ibarat gini, kalau misalkan boleh diibaratkan, misalkan bank itu ibaratnya perusahaan besar, kemudian BPRS ibaratnya misalkan ya ruko biasa, ya usaha tapi dalam bentuk ruko, sementara bank itu usaha tapi udah dalam bentuk perseroan terbatas, bahkan bisa jadi juga mungkin udah go public. Nah sehingga tentu apabila nanti efisiensinya dilihat dari rasio, kemudian misalkan kalau nanti ada profitabilitasnya dilihat dari rasio, ini kan menjadi hal yang ambigu juga, Ustaz. Ya, hal yang ambigu juga Pak Bu Said. Kalau misalkan modal perusahaan itu 1 triliun, kemudian keuntungannya misalkan 100 miliar, itu kan berarti 10% ya Pak Bu Said ya, profitabilitasnya ROE-nya misalkan modalnya 1 triliun, keuntungannya 100 miliar, itu kan berarti 10%. Nah, beda kalau misalnya ketika nanti dibandingkan kalau dalam bentuk persentase kemudian dibandingkan dengan usaha dalam bentuk ruko misalkan. Dalam bentuk ruko misalkan modalnya 1 miliar, keuntungannya 200 juta. Nah, itu kan 20% atau keuntungannya 110 juta. Nah, itu kan keuntungannya 11%. Jadi secara secara rasio memang besar, tapi secara nominal itu sangat jauh berbeda. Itu mungkin yang masih agak ambigu menurut saya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya itu saya kok masih agak ragu tadi terkait dummy. Kok masih ditambah dummy bank umumnya 1 sementara BPRS-nya 0, padahal kan riset utamanya memang di situ. Kenapa kok malah ada dummy lagi? Tadi karena penjelasan sekilas mungkin saya juga belum menangkap seluruhnya, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Busa. Terima kasih Pak Busa. Baik, terima kasih Mas. Untuk dummy itu tadi kan untuk melihat tadi ya ke untuk melihat bukan kecepatan, kalau kecepatan di awal, tapi melihat konvergensi. Jadi konvergen apakah dia akan konvergen di kondisi steady state atau jangka panjang ataukah tidak. Nah itu kita masukkan tipe. Kalau di awal itu akan secara umum dilihat dimasukkannya Mas, diperbandingkannya per tipe. Misalnya BPRS kita lihat, kemudian bank umum syariah dilihat dimasukkan. Tetapi untuk yang terakhir, persamaan yang terakhir itu lebih melihat ke arah kedua bank itu diperbandingkan secara khusus gitu. Kalau yang pertama itu per bank dilihatnya gitu.
Jadi efisiensi masing-masing bank dalam bentuk time series-nya tadi gitu untuk melihat kecepatan konvergensinya. Sementara untuk yang kedua tadi untuk melihat untuk membandingkan antara kedua tipe tadi gitu. Sehingga memang untuk yang dummy tadi untuk busnya kita kasih 1, sementara untuk yang BPRS-nya kita kasih 0 karena itu diperbandingkan di situ apakah ada perbedaan ataukah tidak di situ ya. Itu sih Mas yang saya lihat gitu. Soal tadi efisiensi misalnya apakah itu logis atau tidak, tapi memang kita kan membandingkan kalau efisiensi itu kan membandingkan antara input dan output ya. Semakin besar misalnya output yang dihasilkan dengan input yang digunakan itu akan kelihatan gitu. Jadi di penggunaan input itu kan nanti kombinasinya atau rasionya akan kelihatan seperti apa. Karena itu bentuknya persentase barangkali itu bisa tidak akan terlalu jauh ya. Walaupun dari nilai tadi memang skala besar betul ya. 2% dari keuntungan 1 miliar dengan 2% dari modal misalnya atau input 1 triliun itu tuh jauh dari nominal, tapi dari aspek persentase kan sama gitu. Tidak ke arah sana. Itu sih yang saya maksudkan di situ. Itu aja sih Pak. Mohon arahan dari Pak Iqbal. Terus terang nanti untuk ngolah datanya saya juga akan butuh banyak konsultasi dengan terutama yang ekonometrika ini, ekonometrik ini. Itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih. Untuk itu masalah fokus penelitiannya juga. Ini kan komparasi antara BPRS versus ini ya Bank Umum Syariah ya. Bank Umum Syariah. Ya. Ini kan gini, konteksnya kan ada banyak level of comparison ya. Jadi antara perbandingan biasanya dalam paper ya. Yang satu kan perbandingan antara level bank syariahnya. Nah, ini yang dimaksud di sini kan. Antara BPRS dengan apa tadi Bank Umum Syariah. Atau tadi juga ada BMT ya. BMT operasi sebenarnya. Operasi itu kan itu dibandingkan efisiensinya ya. Yang kedua sebenarnya ada komparasi antar level banknya. Berarti kan antara BPRS ya dengan BPR yang konvensional. Betul nggak? Nah, itu juga menarik juga sebenarnya. Betul. Intinya kan itu kan. Jadi kita itu tujuannya pengen apa? Apakah ingin tadi ada konvergensi atau divergensi antara BPRS dengan Bank Umum Syariah, atau justru dibiarkan karena kan kita kan nggak concernnya ke sana sebenarnya. Efisiensi yang tadi amazing sebenarnya tadi kenapa di BPRS itu lebih tinggi ya efisiensinya daripada BUS? Apa saya salah dengar ya? Tadi BPRS lebih tinggi ya efisiensinya, coba cek lagi. Mestinya kan tidak lebih efisien ya, semakin kecil ini kan. Ya. Nah ini. Ada yang mengatakan BPRS dan BUS tidak memiliki perbedaan signifikan. Lebih baik kinerjanya dibanding BUS, Pak. Kinerja itu apa ya? LDR atau efisiensi atau apa? Nah, ini penting dipertegas ya. Kayaknya bukan efisiensi ya. Bukan efisiensinya kan? Jadi kinerja itu apa? Bisa dia melihat bisa ya, dari tadi itu Pak, dari rasio segala macam, dari NPF segala macam. Oke. Sementara efisiensinya tidak berbeda ya. Tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetapi efisiensi BUS lebih tinggi untuk pembiayaannya. Oh iya pasti. Ya itu yang kedua, yang ketiga ini yang umum ya. Yang umum. Nah ini efisiensi ya, apa ya. ini? Efisiensi apa ini BPRS dengan pembiayaan. Yang kedua efisiensi secara keseluruhan, Pak. Apa bedanya? Ini apa namanya? Ya.
secara keseluruhan tidak berbeda ya. Ya ini juga Ya, amazing ya. Mestinya BPRS itu memang tidak lebih efisien juga gitu kan. Tidak lebih efisien. Tapi mungkin betul siapa tahu ya, tapi 2015 ya. 2015 ya. 2015 ya. Jadi ini kan seakan-akan membandingkan antara BPRS hanya dengan bank syariah yang lain levelnya ya. Level bank syariah yang lain gitu ya. Itu Betul. tujuannya ingin apa ini? Ingin ada konvergensi antara BPRS dengan BUS gitu ya? Apa? Ya. Untuk melihat kecepatan konvergen antara BPRS dan lebih cepat mana gitu Pak, antara tipe bank umum syariah itu untuk mencapai itu. Oke. Jadi kalau konvergen artinya apa? Kalau dia konvergen artinya dia lebih dalam jangka panjangnya itu akan lebih mencapai tingkat efisiensi yang lebih stabil gitu Pak. Dalam jangka panjang ya. Ya coba menarik. Tapi usul saya tadi ya. Jadi apakah mau fokusnya BPRS versus BUS atau BPRS dengan BPR? Ya. BPR. Baik Pak, itu menarik juga. Tadinya memang saya berpikir tadi membandingkan antara BPRS dengan MT ya, koperasi. Tapi memang karena barangkali itu, tapi kalau saya tidak kepikir tadi ke situ, ke BPR ya, ternyata antara BPR dengan BPRS. Kalau yang selama ini kan ada antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional gitu ya, yang selevel gitu Pak ya. Iya. Saya sudah meneliti juga terkait ini, bahkan ini mungkin proses submit ya. Udah. Ini ada saya di sini ya. Technological change and profit banking productivity ya. Nah ini membandingkan antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional. Tapi kita fokusnya di sini adalah menggunakan ini banyak yang memang tadi juga boleh apa tadi pakai apa tadi? Pakai SFA Pak. ODF Pak, ODF. ODF ya. Ya, SFA. Ya. SFA ya. SFA memang ada di sini. Iya Pak. Nah kita di sini itu sama ya bank efisiensi ya, bukan bank kemudian ya. Bank input output terus kemudian di sini kita fokusnya ke teknologi ya. Ke teknologi. Mana kan teknologi kan diimportnya ke ya memang ada labor cost dan seterusnya. Ini sebenarnya yang membuat inefisien itu kan labor kan, administratif juga kan. Ini sebenarnya ya. Kalau dari sisi operating income dan seterusnya kan besar kan karena nisbah ya profit sharing atau apa kan lebih besar di BPRS ya pembiayaannya kalau pembiayaan kan atau marginnya di BPRS kan biasanya lebih besar ya tapi kita fokusnya ke teknologi change ini berdasarkan DA itu jadi ada teknologi efisiensi atau dari technical efisiensi gitu kan atau scale efisiensi ini menarik juga gitu menarik juga jadi silakan aja tapi kalau menurut saya nah ini kan kemudian kelihatan nih kalau misalnya aspek mana yang perlu yang lemah gitu kan apakah teknologinya atau apa apalagi tadi disinggung juga masalah bank digital kan sehingga nanti itu kan mungkin banknya tidak banyak gitu kan hanya 1-2 cabang tapi kan digital bank kan bisa skopnya lebih luas gitu kan sehingga lebih efisien lah gitu ya dari sisi operational cost dan seterusnya tapi ya menurut saya tuh silakan even ketika memang sudah banyak penelitian ini ya tetapi kan updating dan juga tadi terkait yang keduanya itu yang menarik tuh yang konvergensinya itu ya jadi konvergensinya itu antara BPRS dengan BUS tapi sebenarnya kan secara undang-undang ya itu dibiarkan tidak konvergen juga ada masalah karena kan skop pasarnya kan berbeda antara BUS antara BPRS dengan apa level of playing field-nya itu kan berbeda gitu ya paling dibandingkan di antara within inefisiensi gitu kan di antara mereka gitu mana yang paling efisien mana yang tidak ya jadi kalau dibandingkan antara BPRS dengan BUS
itu memang susah juga gitu kan. Ya bagus-bagus sih, syukur-syukur sama efisiensinya kan, bagus itu kan, syukur-syukur gitu kan. Ya tadi ada paper juga kan yang menyebut bahwa tidak ada perbedaan efisiensi antara BPRS dengan PUS, itu bagus itu kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah yaitu tadi yang saya sebut, komparasi antara BPRS dengan BPR konvensional. BPR. Betul. Itu lebih menarik ya. Jadi kalau misalnya secara efisiensi itu sama saja, bahkan lebih efisien, ya kenapa nggak BPRS saja semua gitu kan? Di ujungnya konversi aja, ada unsur dakwahnya gitu loh. Jadi kalau yang disinggung di sini, ini bukan masalah bisa dilakukan atau tidak gitu ya, tapi titik kita kan perlu research market gitu ya, marketing research lah gitu ya. Marketing research artian lebih menjual itu sebenarnya. Lebih menjual daripada hanya membandingkan BPRS dengan BUS itu kan, di mana itu juga ya nggak bisa juga dirubah-rubah kok, itu susah ya, karena kan inputnya beda itu kan, pasarnya juga beda ya, input outputnya juga berbeda di antara mereka itu ya. Bahkan gimana bisa lebih efisien sebenarnya Bank Umum Syariah dengan BPRS Syariah, nggak bisa. Orang inputnya Bank Syariah kan itu kan dari Bank Umum Syariah juga kan. Ya, dari deposito, benar nggak? Dari PRS sama Naumah misalnya lu liang itu kan, dari Bank Syariah Mandiri atau BSI kan, dananya. Kemudian dia create margin kan, berapa persen atau 4% untuk kemudian di financing. Itu kan nggak bisa juga kita bandingkan face to face gitu kalau itu kan. Tapi kalau dengan BPR itu bisa dibandingkan gitu kan. Kalau efisiensinya sama atau teknologinya sama, itu menarik, sehingga kenapa misalnya ya apalah nanti bisa kita tarik pembelajaran apa bisa menarik dari sana gitu kan. Bahkan tadi dianalisa level of konvergensinya. Jadi ya silakan aja membandingkan ke atas boleh, di antara bank syariah boleh, tapi membandingkan ke samping juga penting juga gitu. Apalagi dengan koperasi. Kalau koperasi kan susah juga kan, data juga ya. BMT itu kan agak lebih susah karena datanya yang susah, Pak. Datanya susah. Variasinya banyak. Kalau BMT itu kan variasinya kan, BMT itu kan banyak ya, ada yang koperasi simpan pinjam itu kan, ada koperasi yang produksi kan. BMT itu kan pokoknya masuk ke sana semua. Variasi dari sisi laporannya juga akan berbeda gitu. Tapi kan kalau BPR ya, BPR atau BPRS kan relatif bisa face to face lah dibandingkan, karena ini ada direktoratnya juga kan di OJK itu. Jadi mudah gitu dibandingkan. Ya, kalau datanya juga barangkali akan ada Pak, antara BPR BPRS itu akan ada. Iya, itu. Jadi usul saya sih gitu. Membandingkan ke atas boleh, silakan. Membandingkan ke samping juga lebih penting juga gitu. Jadi sehingga kita bisa lebih bisa menjual lah gitu ya. Ya, menarik tadi Pak. Untuk unsur dakwahnya, siapa tahu memang semua BPR jadinya jadi BPRS. Iya kan. Ini kan gini, maksudnya gini. Ini kan targetnya kan ke supply side ya, supply side. Ya, udah BPRS aja gitu kan, susahnya sih. Ya. Dari sisi padanan transaksi bisa ada semua kan. Terus bahkan dari sisi efisiensi gitu kan. Efisiensi terbukti gitu, tidak lebih ya, kita bisa lebih efisien atau at least dengan efisiensi yang sama gitu kan, tetapi dengan jangkauan masyarakat yang lebih luas gitu kan. Atau bahkan yang lebih ini lagi kan, udah secara akad syariahkannya semua walaupun namanya sama masih BPR gitu kan, silakan aja, yang penting kan hal-hal di dalamnya itu tetap secara substansi adalah syariah gitu kan. Gitu. Jadi ada unsur dakwahnya ke depan gitu. Ya. Betul Pak, saya jadi ingat apa dulu pesannya Dewan Senat IPB ketika menyetujui ada SIBES, itu SIBES harus bisa merubah Bank Indonesia, jangan ada direktorat keuangan syariah, tapi harus ada direktorat keuangan konvensional. Jadi diganti Pak, tapi memang belum. Iya. Tulisan Pak Iqbal itu bisa jadi bahan itu Pak, bahwa memang bank syariah itu harusnya menjadi soko utama gitu ya, luar biasa. Ya, itu Pak Abu Said ya, itu menarik ya. Ya Pak, insya Allah dirubah dulu ya.
akan Oke. kita ubah, kemudian akan kita cobain. Good. Jadi gini ya, Pak Ibu, ini kan saya kan harus ada pertanggungjawaban bahwa assessment kan bisa bermacam-macam gitu ya, dan ini harus sepadan gitu kan. Ini kan kuliah PhD dan seterusnya. Jadi saya ingin ini ada papernya ya, ada papernya gitu ya. Jadi research proposal ya, syukur-syukur ya di situ sudah ada justifikasi dari riset gap itu tadi ya, ada data-data yang bisa memungkinkan ini memang menarik untuk dikaji gitu kan. Ya belum kan, papernya belum kan? Belum dibuat kan? Papernya sudah dibuat, Pak, cuma belum di itu. Tapi karena ada perbaikan, ada masukan tadi, mungkin saya dengan Mas Adriana juga akan memasukkan masukan tadi. Saya kasih waktu mungkin 1 minggu lagi kan, 1 minggu lagi kan jadwal ujian ya. Setelah itu kan kita off, tutup kuliah ini. Kita juga perlu submit nilainya ke ini. Mudah-mudahan kalau papernya itu sudah cukup, kita tidak perlu lagi ujian gitu kan. Atau kalau memang sudah dicukupkan dari paper ya berarti itu aja. Kecuali nggak confident dengan nilainya gitu ya, dari paper itu, kita harus ujian gitu. Paper itu maksudnya masih dalam bentuk riset project, Sat? Ya, riset project. Oh iya, Ya, tapi dari sisi itunya justifikasinya gitu kan, latar belakang dan seterusnya. Iya. Tapi itu kan harus dengan data juga kan, benar nggak? Tadi Pak Abu Said bilang, Pak Abu Said bilang bahwa efisiensi bank konvensi BPRS itu tidak sama saja dengan bank umum syariah. Itu kan mesti ditunjang dengan betul nggak secara evidence ya, seperti itu gitu kan. Data. Sampai bab 3 lah ya, atau bab 4 gitu ya, at least ya, sehingga kita bisa dari sana saya bisa ya, untuk tujuan kuliahnya saya bisa duga ini bisa dilaksanakan untuk PhD, bisa melakukan riset mandiri gitu ya, at least untuk topik lembaga keuangan Islam lanjut ini ya. Ini kan tujuannya itu learning objektifnya kan, kalau PhD kan. Yang kedua yaitu benefit dari sisi yang lain ya, syukur-syukur ini bisa di upgrade, terus dilanjutkan menjadi sebuah, ini harapan saya sebenarnya, bukan hanya pribadi, dan ini harapan semua ya, di IPB bahkan semuanya, bahwa banyak sekali jangan hanya menara gading gitu, hanya menambahkan kapasitas keilmuan dan seterusnya, tapi juga harus menjadi research based university gitu kan. Di UNER ada, UNER itu PhD by research ya. Di UNER itu ada PhD by research. Dia nggak ada kuliahnya, tetapi Scopus 3 outputnya. Nah, itu kan. Jadi sudah mulai seperti itu. Nah, di IPB nggak tahu nih, Scopus 1 juga nggak tahu apa syaratnya ada. Ada Pak. Ada jurnal internasional Scopus ya, 1 ya. Dan nasional 2 apa 1? Iya, ini kan bisa, mumpung saya juga concern dan secara ya baik secara akademik ya maupun secara personal juga siap gitu untuk bisa bantu, ya silakan aja kalau mau dipropos di luar konteks disertasi kan, karena kan ada juga kewajiban 3 itu ya, at least nasional gitu kan, bisa submit ke jurnal Islamic yang BI itu loh, yang Sinta 2 kan, at least ya, atau bagus-bagus Scopus, tapi lihat dulu lah papernya gitu kan, lihat dulu papernya. Yang tadi saya tunjukkan itu di Scopus itu dulu, di BI, di Bali, saya Bulletin of Monetary Economics ya, BEMB, Bulletin of Monetary Economics and Banking ya, syariah dulu di Bali kita presentasi dengan AAM. Dan terkait efisiensi, Pak Usai itu bisa nanti dengan AAM ya, kolega saya, dia PhD juga di UNER, dia PhD by research ya, sering nulis juga dengan saya. Kalau lihat ada tuh paper-papernya saya dengan beliau. Dia memang concern ke efisiensi ya, analisa efisiensi ya. Sekarang sudah mulai ke sentometrik, ke bibliometrik ya. Juga kalau ekonometrikanya ya tentu saya bisa bantu. Kalau itu kan GMM ya, GMM itu kan convergence ya, convergence itu kan alfanya aja itu kan, nilainya berapa itu kan, terus dan seterusnya lah, gampang itu bisa di, kalau itu kan asal ada datanya, terus gambarnya GMM juga sebenarnya banyak concernnya, banyak
Kalau ekonometrikal menyesuaikan ya, kalau Iya, Pak. Betul. tapi kalau efisiensi bisa kita dengan siapa? Dengan Mas Am itu ya. Jadi bahkan bisa nulis barang dan seterusnya. Ini dia wakaf dia. Tapi kalau efisiensi, ya tadi yang saya sebutkan papernya dengan Bu Nispol itu kan, Profesor Wakaf itu, Pak. Pak Pak Am itu, Raditya, Pak Am. dia Oh, Pak disertasinya. Raditya. Iya, iya, iya. Tapi disertasinya. Tapi kalau dulu saya sering yang tadi saya sebut papernya itu efisiensi perbankan ya. Jadi kalau saya nulis barang efisiensi dengan dia terus. Jadi Pak Abu Said itu kalau mau bisa dengan beliau. Jadi kita join paper gitu ya bertiga. Pak Abu Said bisa nulis 1, saya 2, Am ketiga gitu. Atau gimana lah nanti urusan gampang kalau itu mah. Urusan yang penting jadi dulu gitu kan. Karena itu menarik juga gitu. Semuanya menarik termasuk tadi Kang Adriana juga ya. Yang main-main kurva gitu-gitu juga hal-hal sederhana sebenarnya tapi bisa menarik gitu loh. Benar nggak? Dari NPF, dari ROA, ini juga dari efisiensi gitu kan. Bisa juga kan tadi sudah dianggap kan efisiensi kan bopoknya ya, efisiensi biayanya gitu kan. Ya, dugaannya sih kalau bisa gini ya, UIN yang bagus kan, walaupun naik dulu stage awal karena levelnya masih infan atau apa kecil, tapi dalam jangka panjang itu yang disukai gitu oleh manajer, oleh decision maker gitu kan. Bagi investor kan perspektifnya jangka panjang ya. Jadi kan sehingga dakwah gitu simultan nih dari demand, dari supply itu kan. Terus dari sisi ini terutama ini loh, kalau Islamic Finance itu lebih banyak ke sebenarnya itu satu memang demand penting ya, tapi supply juga. Ya kalau misalnya kita bisa buktikan bahwa sama saja baik dari sisi NPF, NPL, profitabilitas, ya kinerja yang lainnya kayak tadi efisiensi, ternyata kita bank syariah itu lebih bagus itu ya level-level kinerjanya dengan berbagai macam analisa dari dua ini saja, itu kan menarik bagi investor, benar nggak? Bagi investor maksudnya kan investor kan itu saja sebenarnya kan bank umum itu kan yang punya bank umum atau konglomerat nih yang mau buka bank baru gitu kan, atau sekarang ekonomi sekarang sudah mulai bank digital gitu. Bank digital sekarang itu. Artinya bank digital instead of pakai akad interest rate ya sudah akadnya akad itu saja langsung. Benar nggak? Jadi akan selalu ada peluang gitu ke depannya asal kita punya bukti gitu ya. Assessment ini yang memang kurang gitu ya. Jadi assessment seperti ini yang memang belum banyak dilakukan, di-provide oleh banyak scholars, oleh banyak doktoran, oleh banyak PhD nanti di Islamic Economics ya. Ya bukan apa-apa karena memang mau tidak mau kan kebanyakan ya banyaknya kan perspektif akad gitu ya, perspektif muamalah dan seterusnya. Yang model-model seperti ini yang dia lakukan Kang Dana juga Pak Bu Said, efisiensi pakai GMM, orang tuh nggak ngerti apa itu kan. Tapi itu penting, kita gap-nya justru di sana gitu. Gap-nya di sana ya. Hal kecil tadi itu NPF-nya kayak gini, BP bohong seperti itu kan menarik, bagus itu. Ya sehingga kita bisa dakwah dari sisi ininya gitu kan. Bahkan dakwah yang lainnya kan bisa kita diseminasikan lebih kayak bukan tafsir lagi gitu kan, lebih ke artikel lagi gitu kan, lebih populer. Jadi jangan jadi menara gading di dalam paper-paper analisa analisa yang sifatnya saintifik gitu kan. Ya yang saintifik penting karena itu kan robust dasarnya kan, dasar yang pijakan yang kuat. Jadi kita dakwah ke siapapun bisa gitu kan. Kalau saya dengan Pak Iman itu seperti itu. Riset-riset dasar yang kita lakukan itu. Adapun kita dalam paper itu atau dalam artikel itu hanya istilahnya asapnya gitu dari dapurnya itu sudah ada kita. Jadi itu yang memang belum banyak ya, belum banyak melakukan hal-hal seperti itu, gitu kan. Nah, syukur-syukur karena ini dokter di IPB gitu kan, insya Allah lah mempunyai modal yang cukup gitu. Modalnya berarti ya yang masuknya juga udah disaring kan dari banyak oleh secara kuantitatif juga
sudah disaring oleh Pak Sony, ekonometrikanya juga udah pada lulus, itu kan, banyak yang nggak ini, itu kan. Keduanya ya resources dari sisi sumber daya, dari sisi pembimbing, ya dosen dan seterusnya itu menunjang. Makanya pergunakan kesempatan ini, gitu kan. Kalau nanti sudah kembali ke institusi masing-masing, gitu kan, bisa jadi kan loss aja, gitu kan. Ini bukan pesan ya, pengalaman saya karena yang udah duluan, gitu kan. Ini yang penting gitu kan. Ini yang penting. Saya mempublikasikan itu setelah disertasi itu banyak. Selain disertasi itu banyak gitu. Ya, disertasi hanya 2 publikasinya itu, tapi setelah itu banyak sekali paper-paper yang terbit ya karena networking kita gitu kan. Walaupun ya itu dengan investasi waktu yang tersendiri gitu ya. Investasi waktu aja sebenarnya dan menggunakan networking itu. Ya. Itu penting gitu kan. Tidak hanya konteksnya disertasi gitu kan. Itu mungkin dari saya ya. Jadi satu papernya, yang kedua PPT-nya juga disubmit lagi aja, diperbaiki sesuai itu. Siapa tahu nanti kan kita bisa kembangkan lebih lanjut lagi gitu ya. Masalah nanti seterusnya gitu ya, silahkan nanti bagaimana. Itu ya. Oke ya. Kalau sudah kita sepakati gitu, nanti saya coba lihat papernya itu apakah layak untuk saya bisa cukup penilaian itu dari sana ya untuk sesi UAS ini, atau juga dari artikel-artikel kemarin yang disubmit gitu ya, atau memang perlu ujian lagi. Jadi saya akan sangat concern ke sana. Jadi learning objektif dan juga secara administratif juga saya bisa bertanggungjawabkan. Gitu ya. Oke, terima kasih dan juga mohon maaf nih dari saya kalau ada kekurangan ya, dan juga hal-hal lainnya mohon dimaafkan. Kita akhiri kuliah ini dan saya tunggu revisi dari paper dan juga presentasinya dalam Google Drive ya. Sekian. Ada yang perlu disampaikan? Ya Pak, kami juga terus terang ini saya dengan Mas Adriana mengucapkan terima kasih banyak wawasan ilmu yang telah kami dapat begitu ya, luar biasa gitu. Dan saya justru tertarik kalau tulisan Pak Iqbal harusnya masuknya di Sibes itu mengarahkan ke itu tas Sibes. Jadi luar biasa, saya sangat tertarik apalagi di awal-awal itu terkait bagaimana mengupas gitu ya fenomena perbankan syariah dari perspektif ekonomi konvensional itu luar biasa. Itu yang membuat saya tertarik dan terima kasih. Barangkali banyak juga kami salahnya gitu karena telat-telat begitu segala macam. Jadi mohon dimaafkan gitu. Itu saja dari saya. Barangkali Mas Adriana ada? Silakan. Intinya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon ridhonya saja, mungkin ilmunya mudah-mudahan. Ya, kuliahnya udah selesai ya, tinggal nanti penilaiannya. Ya, penilaiannya. Ya, minggu paling telat minggu depan ya, hari Kamis. Paling telat ya. Sekian, kita tutup kuliah ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Siap.